Now, on Talk Tommy. Kalau boleh tahu nih Riz, yang yang panjang persahabatannya sama kamu nih, hanya mereka aja atau banyak yang lain juga? Hanya mereka sih. Oh, hanya mereka? Iya. Oke. Itu pun udah berkali-kali disuruh, udah tinggalkan gitu. Orang tua tuh nggak suka gitu. Apalagi ketika punya anak saya udah mulai gitu, Mas. Pernah nggak sih kamu tanya gitu, apa yang membuat mereka-mereka ini bertahan di dunia manusia? Gitu? Mama. Kamu bahagia nggak dengan hasilnya gitu? Bahagia sih, Mas. Oke. Pastilah. Buat saya ini kejutan. Karena saya orang yang nggak pernah bikin rencana apapun dalam hidup. Dulu tujuan saya kuliah cuma nyenengin orang tua, habis kuliah pengen jadi apa, pengen jadi ibu rumah tangga, udah. Risa Saraswati adalah seorang penyanyi, penulis, dan konten kreator yang memiliki kemampuan supranatural luar biasa sejak kecil. Kemampuan ini menariknya telah mempengaruhi perjalanan karir Risa, di mana dia meraih popularitas melalui lagu-lagu, konten, dan tulisan yang dia ciptakan seperti Story of Peter, Danur, Ivana, dan Jurnal Risa. Di episode kali ini, Risa akan bercerita pengalaman mistis yang dia lalui sejak kecil dan bagaimana dia menggunakan kemampuan supranaturalnya menjadi sebuah karya yang telah menciptakan dampak dan inspirasi di dunia hiburan Indonesia. Hanya di Talk Tommy. Ketika mereka terus datang, lagi nyetir, mereka kan selalu menampakkan wujud pertama kali tuh entah kenapa pasti yang serem dulu gitu. Oke. Nggak tahu menguji nyali kita atau ngetes atau gimana. Tapi lama-lama ketika terus-terusan didatengin sama hal yang seperti itu, ada perasaan marah gitu, jengah. Udahlah, sok mau ngomong apa sih gitu. Jadinya kayak gitu. Udah gitu bisa kelihatan normal, kayak gitu sih. Oh, jadi Sampai awalnya gitu. bisa wujud awal yang seremnya, Iya. ketika dibuka sama kamu untuk ngobrol, dia bisa berubah gitu ya? Ya udah, ayo Oke. bicara tapi gak usah kayak gini gitu. Apa yang ingin disampaikan? Nah, kalau saya tuh, nanti aja cerita soal saya, tapi kan bisa aja deh. Soalnya pengen curhat juga, ada yang Oke. beberapa mirip-mirip, cuman ya udah. Dari wujud mereka dan juga cerita gitu ya, ketika kamu udah dengerin, itu mereka ada yang stay, ada yang pergi juga gitu berarti? Ada. Ada yang akhirnya, oke makasih gitu ya, akhirnya dia cabut gitu misalnya? Iya. Oh. Kayak gitu. Tapi yang paling bikin saya jadi ketagihan untuk bercerita tentang mereka, kayak contohnya ada satu kisah di Danur, itu saya ketemu sama satu sosok yang, udahlah kalau dideskripsikan serem banget gitu. Serem banget. Pertama kali ketemu juga gak baik-baik gitu. Jadi bukan mediasi tapi kesurupan berjam-jam masuk ke tubuh saya. Oke. Iya. Dan ternyata itu di Jogja ketemunya, ikut ke kamar di Bandung. Luar kota. Nempel kayaknya, ikut. Terus ya udah akhirnya setelah berhari-hari diteror terus, ya gitu Mas. Ya udah ayo cerita Mbak gitu. Sampai saking takutnya saya matiin lampu karena saya gak mau lihat. Jadi saya cerita, dengerin dia bicara. Nah, selang bertahun-tahun setelah penulisan itu, tiba-tiba suatu hari dia muncul di mimpi saya nggak ngenalin ini siapa, terus dia bilang, saya dia gitu. Dengan bentuk yang bagus. Kelihatan mukanya, saya baru oh ternyata secantik itu ya Mbak dia gitu. Terus begitu bangun, ada orangnya di situ. Bukan orang ya, ada duduk di tempat tidur. Terus dia bilang, alhamdulillah banyak yang doakan saya. Gitu. Dan mungkin ini salah satu faktor karena orang Indonesia suka dengan hal seperti itu kan. Masih percaya tahyul dan segala macam lah gitu. Mereka sangat, ya ini makanan sehari-hari gitu. Sebenarnya saya nggak minta mereka untuk percaya gitu. Saya selalu menganggap ya kalau kalian emang nggak percaya atau apa, ya udah ini buku fiksi aja, nikmati sebagai itu. Atau masih bisa dinikmati. Tapi banyak banget anak-anak SD, SMP, SMA itu yang setelah aku baca bukunya aku jadi pengen ketemu Peter deh. Aku pengen temenan sama Jansen deh gitu. Dan salah satunya ya banyak juga di antara mereka yang katanya sih menyelipkan nama mereka dalam doa-doa mereka gitu. Oh ya? Menyelipkan nama mereka. Terus si Jansen ngomong sama Risa. Gue mampir di situ dulu ya.
Segitunya mereka ya berarti kayak ya. gitu sih. Karena mungkin karakter mereka-mereka ini kamu ceritakan dengan baik dan akhirnya Dari sisi dekat gitu ya. manusiawinya, Mas. Iya. Oke. Nah, tapi kan karya-karya kamu ini kan selain buku kemudian muncullah film yang sukses di Danur ini Iya, ya. iya. Dan akhirnya membuka spektrum yang lebih luas Iya. lagi terhadap pecinta film Indonesia terutama di kategori horor gitu. Iya. Awalnya kamu tertarik atau diajak gitu ya untuk akhirnya bilang oke, ini boleh deh ke film. Itu kenapa, Riz? Lama, Mas. Itu udah sampai beberapa PH sebelumnya. Tapi mereka pada saat itu horor Indonesia identik dengan darah, menakut-nakuti Ya. gitu dan lain-lain kan. Terus saya bilang teman-teman saya gak mau nih ada darah, ada apalagi ada penyiksaan, ada menakut-nakuti karena mereka gak mau ditakuti oleh manusia gitu. Banyak yang gak setuju dan akhirnya mundur gitu PH-nya. Nah, satu PH ini menyetujui, ayo kita bikin yang kamu mau gitu. Ya udah. Gayanya Risa pokoknya gitu ya, Iya, stylenya jadi- Risa gitu ya. Iya, jadi beneran di situ nggak ada syarat anak-anak ini tidak boleh ada nipong, tidak boleh ada darah, tidak boleh bahas mama. Oh, jadi kamu diskusi sama mereka nih? Iya, Oh gitu. iya. Oke. Bahkan pada saat filmnya rilis dan mereka tahu kalau ini rame banget yang nonton, mereka bisa gini loh, Mas. Kamu sekarang punya uang. Bagi-bagi dong gitu. Apa yang akan kamu berikan kepada kami? Oke. Kayak gitu. Terus kamu jawab apa dong? Kalian mau apa gitu? Susu, kue gitu kan. Karena saya paling anti. Jadi kakek saya selalu ngajarin apapun yang mereka minta jangan dikasih gitu. Oh, jangan dikasih justru. Jangan kasih. Oke. Karena nantinya akan meminta lebih lagi gitu. Oke. Terus tumben kan ya udahlah karena digituin. Kalian mau apa? Kami ingin ke Nederland. Nederland. Buset. Kami adalah orang-orang Nederland yang lahir di Hindia Belanda. Terus Belum pernah menginjakan kaki di Nederland. kamu jawab apa? Berangkat kita, Mas. Oh iya, Iya. pas banget liburan lah gitu ya buat Iya, pada kamu saat ya. itu ya, sendirian. My Sendirian, God. nggak bisa bayar yang lain buat bayarin. Ya, Tidak sebanyak itu uangnya. Terus ya, berhubung bahwa mereka kan, ya orang nggak akan lihat juga. Iya, Jadi iya. konon, mereka bisa berpindah ketika ada seseorang yang mengajak, mengundang, mengizinkan. Ya udah. Oke. Kalau boleh tahu nih Riz, yang apa ya, yang panjang persahabatannya sama kamu nih, hanya mereka aja atau banyak yang lain juga? Hanya mereka sih. Oh, hanya mereka. Iya. Oke. Itu pun udah berkali-kali disuruh, udah tinggalkan gitu. Orang tua tuh nggak suka gitu. Apalagi ketika punya anak saya udah mulai gitu, Mas. Udah mulai. Udah mulai. Jadi begitu jadi ibu, mulai kerasa nih stresnya mama tuh dulu kayak gimana. Gila ini anak jam 12 malam belum tidur, maunya main, matanya udah gini, terus ditanya, kamu main sama siapa sih Deh sebenarnya? Sama Hans, sama Hendrik. Padahal saya belum pernah cerita. Oke. Kalaupun Temen-temennya yang dia lagi gitu. kalaupun yang dia sering dengar Peter, Ah. nggak ada nama lain yang sering dia dengar gitu. Anak aku gitu, umurnya masih 3 tahun Mas. Terus Udah ya. begitu dia bilang Hans Hendrik, oh fix. Ini dia tahu sendiri gitu. Terus kamu tanya nggak ke mereka? Kok kamu masih ganggu-ganggu anak saya juga sih? Oh saya langsung lapor kakek kemarin. Barulah kejadiannya kemarin-kemarin. Saya langsung lapor kakek karena kan mungkin karena saya tumbuh bersama mereka kan Mas dari kecil gitu. Udah nggak dianggap lagi. I see. Udah nggak akan didengar. Hanya kamu aja yang denger ya? Iya, maksudnya mereka selalu kalau misalkan saya lagi stres gitu ya di rumah, lagi mikirin apa, mereka akan datang ketawa. Kami bilang juga apa, menjadi tua itu menyebalkan. Banyak urusan, banyak masalah, mendingan kayak kita-kita aja anak kecil ya. Ya Tapi gitu-gitu. pernah nggak sih kamu tanya gitu, apa yang membuat mereka-mereka ini bertahan di dunia manusia gitu? Mama, tidak ada satu hal yang saya tahu,
ketika kita berpulang, belum tentu bertemu dengan orang yang sudah berpulang terlebih dahulu. Oke. Mungkin ada tempat-tempat lagi gitu yang tidak bisa mereka datangi, yang akhirnya nggak ketemu gitu. Mereka Oke. bilang ketika bertemu kami akan pulang, katanya gitu. Itu yang mereka tunggu justru. Iya. Dan ini belum ketemu. Belum. Dan itu udah berapa tahun ya sejak kamu kenal udah. mereka ya? Dari 30-an, 1930-an. Wow. Oke. Nah, Riz, tadi kan kembali ke film. Hmm. Ternyata adalah gitu ya orang yang respect ya dengan stylenya kamu gitu ya. Akhirnya membuka juga nih spektrum kamu dalam storytelling ya, Iya. selain buku. Kamu bahagia nggak dengan hasilnya gitu? Bahagia sih Mas, Oke. pastilah. Buat saya ini kejutan, Hmm. karena saya orang yang nggak pernah bikin rencana apapun dalam hidup. Dulu tujuan saya kuliah cuma nyenengin orang tua, habis kuliah pengen jadi apa, pengen jadi ibu rumah tangga, udah. Jadi kejutan-kejutan besar ini tuh jadi sesuatu yang, wah gila ya gitu. Tapi kan kejutan besar ini kan kalau saya sebagai orang awam gitu ya, aku kalau ngeliat dunia hiburan gitu ya, semua serba dinamis, semua serba rame lah pokoknya gitu. Untuk ngebuat kamu bisa fokus, tenang, ditambah lagi dengan teman-teman kamu ini. Apa sih yang kamu lakukan sebenarnya? Ya mereka semua saling berhubungan, ada benang merah gitu di sini. Jadi nggak yang semuanya, bahkan PNS pun gitu, saya masih nyambung gitu Mas, lininya tuh masih satu garis merah gitu. Jadi semuanya bisa dijalanin bareng-bareng, enjoy, dan saya menikmati itu. Oke. Iya. Dan alhamdulillah ini juga bisa menjadi sebuah karirnya kamu juga di dunia seni gitu ya. Iya. Yang telah kamu hentikan di dunia nyanyi tadinya gitu ya. Nyanyi pun sekarang masih jadi soundtrack film. Gitu ya. Sendiri, tapi emang nggak manggung gitu. Dulu kan zaman-zaman ABG tuh, wah gue harus manggung nih keliling Indonesia, kemana gitu. Udah semua tuh ya. Kalau sekarang ya lumayan lah, udahlah cukup gitu. Katanya kalau baca ngap katanya gitu ya, kalau nyanyi di panggung. Udah sesak bohong. Dan teman-teman kamu masih kayak ngajakin nggak, yuk kapan lagi gitu, yuk reuni gitu misalnya. Teman-teman band. Ada sih beberapa, cuman kayaknya saya udah canggung untuk berada di atas panggung dan lain-lain. Lebih ke diri sendirinya sih yang enggak deh kayaknya. Kalau nyanyi di belakang layar buat soundtrack sih oke gitu. Di luar itu kayaknya kayak kemaruk banget gak sih Mas? Enggak lah, yang penting kan kamu enjoy sebenarnya. Itu aja sih, kalau kamu riweh, nah itu baru. Udah nggak enjoy. Oh gitu ya? Udah riweh ya? Iya. Makanya udah kamu klasterin gitu ya? Oke. Nah, film Danur pertama aku juga nonton waktu itu. Kemudian ada sequel berlanjut, karena memang responnya publik juga positif. Kamu akhirnya mulai berpikir kan? Dan memang ada bukunya Mas. Iya, ini kan bermula ada dari 3 buku. Iya. Ini bakal sejauh apa sih akan kamu kembangin gitu ya? Karena pasti cerita-ceritanya kan banyak banget kamu. Sebenarnya yang mengembangkan yang mereka. Kamu storytellernya aja gitu ya? Fokus saya sih lebih ke buku sebenarnya. Oke. Saya udahnya novelisnya aja gitu. Saya selalu bilang, bahkan sama PH sendiri, saya bukan orang yang ahli di bidang ini. Jadi apapun yang menurut kalian bagus untuk industri kalian, untuk karya seni baru selain buku, saya ikut aja gitu. Makanya saya nggak pernah yang, aku pengen ini ya pemainnya, aku pengen gini settingnya. Sama sekali enggak. Karena saya merasa film, buku itu 2 karya yang jauh berbeda gitu. Pun termasuk skenario film gitu. Saya disuruh nulis skrip juga nggak mampu Mas gitu. Karena saya bukan bidangnya. Jadi selama mereka masih percaya sama novel saya ya silahkan. Oke, berlanjut gitu ya, istilahnya nggak apa-apa kamu juga gitu ya. Iya. Oke, dan dari sisi serial ini yang luar biasa banget gitu ya, sampai salah satu studio besar gitu ya, internasional akhirnya menghidupkan lagi nih cerita ini dalam bentuk serial. Iya. Dan ini ceritanya gimana sih Riz sampai bisa akhirnya kamu di istilahnya dikontrak begitu ya? Oke. Kalau serial itu diangkatnya dari buku Jurnarisa gitu. Dan memang ide awalnya adalah waktu itu saya bilang sama PH-nya, ini banyak nih orang-orang yang kan mereka selalu nanya,
ada ide apa lagi Riz gitu, ada ide apa lagi. Saya cuma ngasih ide awal doang gitu. Pak, orang tuh penasaran gimana Jurnarisa menjalani masa kecilnya dulu gitu. Apa kita langsung brojol, langsung lihat hantu atau gimana? Kayaknya seru nih buat diceritain sama orang-orang karena banyak orang yang penasaran. Dan langsung, saya juga ada bukunya. Ada ini. Saya ada bukunya ini masa kecil saya. Wah bagus, ide bagus. Ya udah, selanjutnya terserah mereka. Oke. Gitu aja sih. Dan kamu kan di sini belajar juga sebuah sistem kolaborasi atau kerjasama Iya. atau sistem kontrak gitu ya. Mungkin aku nggak bakal nanya terlalu detail gitu Iya, soal iya. angka dan segala macam. Tapi yang pasti ini adalah bagian journey rezeki kamu juga. Tapi yang pengen aku share ke publik yang menonton adalah bagaimana sih sebuah sistem ini diciptakan untuk membuat kerjasama tuh baik gitu ya dalam bidang ini gitu. Serius banget ini. Nah soalnya banyak yang nanya gitu kan, kalau di Indonesia kan kayak gini nih. Iya ya. Ini sama sebuah studio yang ya big name gitu kan, Disney gitu. Agak bingung sih Mas kalau soal sistemnya, apalagi soal kontrak dan lain-lain. Makanya saya nge-hire manajer. Soalnya saya benar-benar gak ngerti soal itu. Tapi yang pasti kalau saya pribadi ketika saya bicara dengan pihak mereka, saya ngerasa nyaman, saya ngerasa enak, ayo jalan gitu. Lebih ke feeling gitu Mas. Saya tuh masih ngandelin itu banget sampai sekarang. Dulu juga pada saat Danur pertama kali ditayangkan, kayaknya ini nggak sreg nih. Udah kayak gitu. Yang beberapa opsi tadi tuh iya, di awal iya, tuh ya. Kayaknya nggak sreg, ini kayak kurang. Ini oke lah gitu. Jadi lebih kayak gitu. Oke. Kayak terus selanjutnya, ini kontraknya gimana teh? Silakan, tugas lu. Tapi yang pasti harus enak dulu secara bicara, mereka ngerti, masukan saya diterima dengan baik. Dengerin lah intinya gitu ya. Idenya juga didengarkan gitu. Kadang-kadang ada yang nggak mau nerima kan, enggak, bagusnya gini. Jadi saya memang mungkin agak idealisnya tuh di situ. Lebih suka didengarkan dulu, baru dikomentarin gitu Mas. Oke. Iya kan, kayak gitu. Nah pada saat dikomentarin tuh, ada banyak yang diubah, yang akhirnya harus diskusi panjang, atau rata-rata sebenarnya masih sesuai lah dengan yang kamu suka gitu? Sejauh ini masih sesuai. Tapi ada diubah gitu, ada? Ada, pastilah. Karena dengan alasan, ini kebutuhan film, ini kebutuhan penonton, ya udah terima aja. Oke. Biasanya kalau untuk kebutuhan serial, ini jauh lebih enak karena kamu bisa tahu detail gitu ya. Iya. Karena lebih panjang gitu ya. Iya. Ceritanya gitu. Berarti kamu terlibatnya sejauh apa kalau misalnya terlihat dalam serial gitu misalnya? Biasanya saya ngobrolnya tuh sama penulis skenario aja. Penulis skrip. Oke. Jadi ini oke nggak teh? Nama-nama ini gimana? Sosok ini saya, walaupun saya nggak meminta, tapi mereka selalu kasih. Ini jadi ini yang meranin kamu gimana. Jadi ngerasa dianggap lah Mas. Oke. Sesimpel itu, ketika ngerasa dibutuhkan, dianggap, udah saya mah hayu aja. Berarti enak gitu, kayak gitu. Dan kalau aku baca tuh di salah satu cerita kamu juga sebelum menyetujui juga minta izin ke keluarga kamu juga gitu ya? Pasti. Awalnya ada resistensi atau masih kayak, nih mau cerita sejauh apa tentang kita nih, kan privacy kan tentunya. Iya. Enggak sih buat mereka. Oke. Karena kan hampir semuanya ada di situ di Jurnarisa kan gitu. Oke. Keluarga akhirnya semuanya bergabung gitu. Terus ya paling sebatas protesnya mereka, ih kamu waktu kecil gak mancung gini. Ini kan jadi bapak ketuaan deh, kayak gitu-gitu aja. Oke. Maksudnya standar itu gitu. Karena ya untungnya mereka semua orang seni lah Mas. Oke. Cuman lebih ke seni tradisi. Jadi tahu ketika kita harus mendramatisir sesuatu, mereka ngerti. Nah ini kembali ke cerita kamu soal orang tua tadi ya. Kan kamu sejak kecil dibilang, kamu jangan bilang-bilang ya. Daripada ntar dibilangnya aneh atau dukun gitu. Iya. Tapi namanya anak kecil kadang-kadang ya udah asal pokoknya ngomong aja gitu kan. Nah kamu tuh tipe yang kayak gimana nih untuk ngembangin atau ngejaga atau bahkan ngontrol diri kamu agar nggak dikit-dikit ngomong gitu misalnya nunjuk. Wah saya mendem banget Mas. Hah? Mendem banget. Bener-bener diem. Jadi lumayan anak yang penurut lah sama orang tua. Ketika mereka bilang gitu ya udah saya diem.
beneran dipendam, diceritanya ya di diary gitu pada saat kecil itu, atau yang manggil mereka, ngobrol bareng mereka, Oke. kayak gitu. Nah, kalau dari cerita kamu kan kemampuan kamu tuh makin lama makin tajam lah intinya gitu ya. Makin bisa kebuka dan akhirnya berkomunikasi bahkan temenan lama gitu ya. Ini saya mungkin share sedikit gitu ya. Ada beberapa hal yang cerita bahwa setelah menikah misalnya atau setelah akil balik kemampuan itu bisa hilang atau menurun. Itu sebenarnya kayak gitu nggak sih? Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Saya ngerasa udah semakin dewasa makin kayak hologram sekarang. Oh gitu. Iya. Dulu tuh si tajam-tajamnya tuh SMP, SMA, kuliah udah mulai kenal pacaran, udah mulai lupa sholat. Udah mulai, tar dulu deh sholatnya, ngerjain tugas dulu gitu, ngapain. Itu mulai kikis, sampai bener-bener, oh berubah ya gitu. Semakin dewasa semakin berubah, kerasa. Nah ketika kamu udah mulai rajin sholat, malah jadi tajam lagi gitu? Tajam, kayak gitu-gitu. Enggak, cuman memang ya maksudnya di luar sekarang ibadah atau enggak pun emang berubah, udah lebih ini. Mungkin karena banyak hal yang kita lakukan gitu, terus kita juga fokusnya nggak kehantum melulu kan, udah ke masalah anak, masalah susu, masalah apa, jadinya bener-bener bercabang, jadinya nggak setajam dulu. Tapi kalau untuk Peter CS bentuknya hologram nggak? Nggak, masih masih menyebalkan. Masih nemenin kemana-mana? Enggak sih. Oh nggak juga? Udah nggak. Mereka menganggap saya sekarang orang dewasa yang pemarah, menyebalkan, tidak mau. Gini Mas, sekarang kita ke sini, terus mereka ngajak main petak umpet. Ntar kalian menganggap saya apa? Tahu juga. 1, 2. Kalau dulu kan waktu SD tuh oke gitu. Jadi saya bisa di mall tuh lari-lari sendiri gitu. Karena sekolah saya deket mall, kemana-mana jalan kaki. Ada di Bandung, namanya Bandung Indah Plaza, itu deket banget sama sekolah saya. Ya udah di mall tuh lari-lari, ya orang bodo amat kali ya, dulu nggak ada handphone, nggak ada apa gitu kan, nggak bisa direkam dan lain-lain. Kayak ke makan junk food, fast food gitu, beli burger kita bagi 5, aku pisah-pisahin. Padahal ya masih kayak gitu. Nggak dimakan beneran juga gitu ya? Mereka kelihatannya sih makan ya. Gitu. Tapi orang lihatnya ya masih ada di situ gitu. Semua dulu saya lakuin Mas. Mereka nyuruh saya naik pohon, saya naik gitu. Saya kabur malam-malam. Next, on Talk Tommy. Ya nanti kamu tidur, kamu minum, kayak kamu sekarang minum, kamu tidur, dan kamu akan bersama kami selamanya. Ya udah. 13 tahun ya? Jadi bukan yang depresi, sedih gitu, yang happy, aku mau mati gitu. Terus kayak di sekolah gitu, pada saat itu tiba-tiba ngelihat ini perempuan, ya gitulah, kuntilanak lah disebutnya. Ngelihat, saya liatin, ngelamun, tiba-tiba disamperin ke kelas, ditampar. Apa lu lihat gua gitu. Justru kalau misalkan tiba-tiba melihat mama gitu ya, almarhum di rumah gitu, saya jadi bertanya-tanya ini ada apa.